Oke, mari kita buka video ini dengan sebuah pertanyaan yang masuk ke emailnya curhatstory.id@gmail.com. Dan pertanyaannya yang paling banyak itu adalah, Kang, bagaimana sih cara mendapatkan pasangan yang ideal? Kang, bagaimana sih caranya mendapatkan pacar yang aku banget gitu, sesuai tipe aku banget gitu? Itu caranya gimana sih? Oke, dan apabila kamu masih bingung bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik, yang terbaik untuk diri kamu tentunya, kayaknya kamu harus menonton video ini sampai habis. Dan kita intro dulu. Oke, selamat datang kembali di Curhat Story Channel, tempat dimana kamu bisa curhat berbagai hal, berbagai suasana hati, dan berbagai permasalahan yang sedang kamu alami. Kamu bisa mulai dengan curhat di komen atau curhat di email. Emailnya sudah ada di deskripsi ya tentunya, tinggal di scroll ke bawah ada tuh emailnya gitu. Tinggal kamu kirim aja. Oke, dan kita akan mulai pembahasannya bagaimana cara mendapatkan jodoh yang ideal atau pasangan yang ideal. Ideal ini maksudnya gimana sih? Ideal dalam artian cocok ya, nyaman gitu ya, cocok dengan kamu, dengan dia, dengan keluarganya, dengan keluargamu juga, dan juga dengan lingkunganmu. Itu yang disebut dengan pasangan ideal. Dan mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, seperti apa sih pasangan ideal yang menurut kamu itu cocok banget buat kamu ya? Kamu bisa komen di bawah, pasangan ideal seperti kamu itu yang seperti apa. Oke, kita mulai bahas bagaimana orang kebanyakan cara mencari jodohnya itu yang seperti apa. Pertama, katanya pengen yang jujur, yang baik hati, yang ngertiin, pokoknya yang peka katanya itu, yang romantis ya. Nah kebanyakan tuh pengennya mendapatkan jodoh tuh yang seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa dilihat kalau menurut aku sih ya. Kalau misalkan dia romantis, oke lah bisa didengar gitu. Kalau misalkan dia yang baik hati, gimana kita tahu gitu dia baik hati atau enggak gitu. Nah, kalau menurut aku sih ada sekitar 3 tips ya. Ada 3 tips ya. Ada 3 tips bagaimana cara mendapatkan jodoh yang ideal. Tanpa lama-lama kita langsung masuk ke tips yang pertama. Di tips yang pertama ini adalah kamu tentuin dulu nih spesifikasi dari calon pasanganmu. Kayak kita beli laptop, beli handphone lah ya gitu. Katakanlah kita mau beli handphone di toko handphone, tentunya kita harus tahu dulu dong spesifikasinya yang kayak gimana. Handphone yang kita butuhin itu yang gimana sih gitu. Yang bentukannya kotak atau misalkan yang melengkung atau yang bezelnya tipis atau gimana. Nah, kita tentuin dulu yang seperti itu. RAM-nya berapa gitu. Layarnya berapa inch gitu. Dipegangnya enak atau enggak. Nah, itu kalau beli handphone. Kalau misalkan nyari jodoh tuh yang kayak gimana gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar. Itu yang satu. Bisa dilihat, tentunya wajahnya tuh harus seperti apa gitu. Apakah wajahnya itu atau badannya itu yang putih, yang hitam manis, yang ke kuning-kuningan, atau ke merah-merahan, atau ke hijau daun ya, yang seperti itulah intinya. Jadi warnanya dulu, warnanya tuh harus gimana sih, yang seperti apa yang kamu inginkan gitu. Terus dari postur tubuhnya tuh kamu pengennya yang seperti apa, yang six pack kah atau yang one pack kah gitu, atau yang tingginya berapa, 150, 160, 170 atau 180 ya. Nah, jadi kamu tuh harus tentuin dulu spesifikasinya yang seperti apa ya, yang tingginya berapa gitu, terusan apakah pakai kacamata atau tidak, terusan
pekerjaannya tuh gimana, apakah yang bekerja di kantoran atau punya usaha sendiri atau dagang atau yang gimana gitu. Oke, yang berikutnya, yang kedua gitu. Komunikasi. Ya, tadi kan udah tahu ya, udah tahu nih spesifikasinya kayak gimana. Terus yang kedua adalah komunikasinya tuh seperti apa. Katakanlah yang pertama nih udah nemu nih spesifikasinya, udah nemu yang tingginya 165 udah nemu gitu, yang putih, yang kadang sispek gitu, badannya sispek udah nemu ya. Dan yang kedua adalah yang harus kamu lakukan adalah berkomunikasi. Berkomunikasi. Emang sih awal-awalnya mungkin kamu akan berkomunikasi via chattingan terlebih dahulu, tapi jangan kelamaan ya. Untuk mengetahui apakah kepribadiannya baik atau enggak, nyaman atau enggak, kamu harus ketemu. Setelah sekian lama chattingan, sekian lama teleponan, mau nggak mau kamu harus ketemu. Kalau misalkan si gebetan kamu ini nggak mau diajak ketemu, udah coret dari daftar gebetan kamu, cari yang lain ya. Banyak kok yang lain, cari lagi aja. Intinya setelah kamu nemu, setelah kamu chattingan, setelah kamu teleponan, kamu harus ketemu ya. Nah oke, tips yang terakhir, tips yang ketiga, katakanlah kamu udah nemu, kamu juga udah teleponan dan udah mau ketemu, dan ketemulah gitu, katakanlah udah ketemu. Nah di ketemu ini kamu harus mengetahui gimana sih karakternya, bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana dia memperlakukan orang lain juga. Karena dalam PDKT ini semua orang berlomba-lomba ingin menunjukkan apa yang terbaik dari sisinya, berlomba-lomba yang pengen yang terbaik lah. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kamu mau menerimanya. Begitupun juga kamu menunjukkan sisi positif dari dirimu. Tujuannya untuk apa? Agar kamu bisa diterima oleh dirimu. Nah itu udah nggak aneh dalam PDKT. Yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau dia baik sama kamu, wajar dalam PDKT. Tahap PDKT wajar dia baik. Tapi setelah PDKT terus kamu udah jadian, udah nikah atau udah pacaran lama gitu, mungkin dia rubah menjadi orang yang kok jadi gini ya, kok jadi gitu ya. Nah itu biar kamu nggak komplain nantinya, kamu harus cari tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain. Nah gitu. Setelah melakukan 3 tips tadi, membuat spesifikasi, berkomunikasi, dan mencari chemistry ya, mencari kenyamanan. Setelah itu, nah kamu feeling kamu yang ini kayaknya nih, yang si ini nih cocok nih, apa oh yang ini kurangnya ini, kira-kira yang terbaik buat kamu nantinya yang mana gitu. Kalau misalkan si A lebih baik daripada si B, udah ambil yang si A aja gitu ya, ambil yang si A aja, udah lanjutin ke tahap berikutnya, entah itu pacaran, tunangan atau menikah, silakan ya, kalau udah gitu. Nah jadi intinya kesimpulan dari video ini adalah ketika kamu mencari pasangan yang ideal buat kamu, yang pertama adalah tentukan spesifikasinya, spesifikasi yang bisa dilihat, diraba, diterawang ya, dipegang juga. Nah itu satu. Yang kedua adalah komunikasi ya. Yang ketiga adalah cari chemistry-nya gimana nih. Yang keempat, kita berdoa ya. Kita berdoa pada Allah yang Maha Kuasa, apakah dia yang terbaik atau bukan menurut Allah ya. Kalau dia menurut Allah itu yang terbaik ya, semoga dicepatkan untuk menikah. Udah deh gitu doang. Nah simpel itu ya, sesimpel itu. Jadi mulai sekarang mulai list lagi apa spesifikasi untuk calon pasanganmu, setelah itu langsung praktekkan. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silahkan komen di bawah kalau ada yang mau dicurhatin, silahkan like, silahkan share kepada teman-teman kamu, karena mungkin teman kamu juga lagi mencari pasangan yang ideal menurut dia gitu. Kamu bisa bantu dengan share video ini ke mereka agar mereka tahu juga tipsnya. Dan untuk kamu yang baru pertama kali
menonton channel ini atau mampir ke channel ini, silahkan subscribe ya, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan akan ada video menarik setiap harinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you the next. Bye bye. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Each time of year carries memories.